Selamat pagi kepada anak kami semua yang berada di rumah. Selamat bertemu kembali pada pelajaran kita hari ini. Harapan saya, anak kami semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti segenap pelajaran dengan baik. Baik anak kami semua, pada 2 pertemuan terakhir kita sudah belajar tentang sepak bola, baik itu formasi dan juga peraturan permainan sepak bola. Pada 2 minggu lalu kita sudah singgung sedikit tentang perwasitan, yaitu syarat-syarat dan tugas seorang wasit dan juga hakim garis pada pertandingan sepak bola. Nah, pada pertemuan kita kali ini juga merupakan pertemuan kita terakhir tentang materi sepak bola. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana isyarat-isyarat yang sering dipertunjukkan oleh wasit maupun hakim garis dalam memimpin sebuah pertandingan sepak bola. Itulah materi kita pada pagi hari ini. Nah, isyarat wasit dan hakim garis itu pada pertandingan sepak bola. Apa sebetulnya isyarat? Isyarat wasit dan hakim garis adalah isyarat yang dilakukan berkenaan dengan permainan. Isyarat yang dilakukan berkenaan dengan permainan. Isyarat diberikan untuk memberikan pemberitahuan wasit maupun hakim garis. Sekali lagi Bapak ulangi, isyarat diberikan untuk memberikan pemberitahuan wasit maupun hakim garis kepada pemain tentang pelanggaran yang terjadi, baik bola keluar lapangan, terjadi offside, atau jika permainan terus tidak ada pelanggaran dan sebagainya. Dalam permainan sepak bola, isyarat itu dikeluarkan oleh wasit atau hakim garis. Nah, isyarat wasit ini dapat berupa bunyi peluit dan juga gerakan tangan. Nah, bunyi peluit wasit umumnya ada 2 macam berdasarkan tujuannya. Misalnya, bunyi peluit 2 kali, yaitu sekali pendek dan diikuti peluit panjang. Ini biasa digunakan wasit dalam hal-hal seperti kita lihat di bawah ini. Yang pertama adalah agar para pemain bersiap untuk memasuki lapangan permainan. Yang kedua, untuk menyatakan permainan babak pertama selesai. Dan yang ketiga, permainan babak kedua selesai. Nah, inilah biasa apabila wasit membunyikan peluit 2 kali, sekali pendek dan diikuti oleh peluit panjang. Nah, sedangkan untuk bunyi peluit panjang 1 kali ini digunakan wasit atau isyarat untuk menyatakan yang pertama pada kick off, pada saat kick off, yaitu untuk memulai pertandingan. Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk membuka, untuk mengawali sebuah pertandingan itu selalu diawali dengan kick off atau tendangan pembuka. Yang kedua, penghentian permainan untuk sementara. Penghentian permainan untuk sementara ini terjadi dalam sebuah permainan sepak bola apabila terjadi pelanggaran atas peraturan permainan, atau bola keluar lapangan, atau ada pemain yang terluka sehingga permainan harus dihentikan untuk sementara, atau mungkin juga karena situasi gangguan-gangguan lain seperti hujan deras yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan pertandingan, atau terjadi kerusuhan
baik itu oleh pemain itu sendiri atau juga oleh penonton. Nah, sekarang kita lihat isyarat atau gerakan-gerakan tangan yang biasa dilakukan oleh wasit permainan sepak bola. Nah, di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama ini menyatakan apabila terjadi pelanggaran. Biasanya wasit membunyikan peluit sambil mengangkat satu tangan ke atas. Nah, itu menyatakan terjadi pelanggaran. Kemudian gambar yang kedua adalah permainan dilanjutkan atau keuntungan. Nah, ini biasanya apabila terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain bertahan terhadap pemain penyerang, kita katakan dulu satu regu sedang melakukan serangan, kemudian pemain lawan melakukan pelanggaran terhadap pemain yang sedang memainkan bola. Nah, tetapi wasit melihat bahwa posisi bola tetap masih memberikan keuntungan kepada regu penyerang, maka permainan itu biasa tidak dihentikan oleh wasit, tetapi dengan mengangkat kedua tangan seperti ini, seperti pada gambar ini. Nah, ini menyatakan bahwa permainan itu dilanjutkan terus karena keuntungan posisi bola tetap masih berpihak kepada regu penyerang. Tetapi biasanya setelah bola mati, wasit memanggil pemain yang melakukan pelanggaran tadi untuk diberi peringatan atau hukuman kalau memang sudah lebih dari satu kali melakukan pelanggaran. Nah, gambar yang ketiga ini, nah, wasit merentangkan satu tangannya ke samping. Ini menyatakan bola keluar dari lapangan permainan. Nah, yang berikut, nah ini di sini ditulis tendangan bebas langsung. Nah, kita lihat peluit masih berada di mulut wasit. Nah, artinya apabila terjadi sebuah pelanggaran, maka permainan dihentikan. Nah, untuk memulai kembali pertandingan itu kan posisi dalam tendangan bebas, free kick. Nah, maka kode tangan ini menyatakan bahwa bola itu boleh langsung mengarah kepada gawang, dan apabila terjadi gol, bola itu dianggap menjadi sebuah gol yang sah. Nah, itulah makanya di sini ditulis tendangan bebas langsung. Nah, pada minggu-minggu lalu pun sudah disampaikan pelanggaran itu bisa terjadi atau ada 2 jenis pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran berat, yang kedua pelanggaran ringan. Pelanggaran berat menyebabkan tendangan bebas langsung. Pelanggaran ringan menyebabkan tendangan bebas tidak langsung. Nah, apabila posisi tangan wasit seperti ini, artinya tendangan bebas itu apabila langsung menuju ke arah gawang dan menyebabkan sebuah gol, sah. Nah, sementara ini wasit mengangkat tangan ke atas sambil membunyikan peluit. Ini artinya tendangan bebas tidak langsung. Kalaupun harus menjadi sebuah gol, maka bola tersebut harus terlebih dahulu disentuh oleh pemain lawan. Itu tendangan bebas tidak langsung, biasa disebut 2 kali sentuhan. Nah, sementara ini wasit membunyikan peluitnya sambil menunjuk ke satu tempat. Nah, ini biasa apabila pelanggaran itu mengharuskan terjadinya sebuah tendangan penalti. Itu biasa seperti minggu-minggu lalu pun sudah disampaikan kepada kita apa yang menyebabkan terjadinya tendangan penalti, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh pemain bertahan terhadap pemain penyerang di daerah hukuman atau daerah penalti, atau
pemain bertahan menyentuh bola dengan tangan di daerah hukuman. Nah, ini mengakibatkan akan diadakannya tendangan penalti. Maka wasit membunyikan peluitnya sambil menunjuk ke titik penalti. Nah, itulah arti daripada gambar ini. Nah, yang berikut ini adalah menyatakan bahwa pemain itu dikenakan atau dihukum dengan kartu kuning. Biasanya pada permainan sepak bola, pemain melakukan pelanggaran yang dianggap oleh wasit sudah menjurus kasar, biasanya boleh juga langsung diberikan kartu kuning, atau sebelum diberikan kartu kuning diberikan dulu peringatan. Maka ini menyatakan wasit memberikan sebuah kartu kuning kepada pemain yang melakukan pelanggaran. Nah, ini wasit memberikan kartu merah. Kartu merah diberikan kepada pemain itu karena pemain tersebut sudah 2 kali mendapatkan kartu kuning, maka akan diberikan langsung kartu merah, atau boleh juga pemain itu langsung mendapatkan kartu merah. Itu berarti pelanggaran yang dilakukan sudah lebih menjurus kepada sangat kasar atau mencederai pemain, atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sportif. Misalnya bola sudah mengarah ke gawang dalam keadaan 99 atau 100% gol, tapi ada pemain yang dengan sengaja menghalangi bola tersebut menjadi sebuah gol dengan tangan. Nah, ini sudah dianggap tindakan tidak sportif, dan biasa tanpa kartu kuning wasit berhak langsung memberikan kartu merah. Nah, berikut inilah yang kita lihat nanti adalah syarat-syarat yang sering dilakukan atau dikeluarkan oleh hakim garis. Nah, hakim garis biasa memberikan isyarat hanya dengan bendera. Nah, maka kalau kita lihat di sini, nah, ada 2 arah. Ini tandanya lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam, kemana arah benderanya, berarti kesitulah arah bola selanjutnya. Minggu kemarin pun sudah disampaikan kepada kita bahwa untuk menyatakan bola keluar itu adalah memang tugas dari penjaga garis. Maka untuk menyatakan lemparan ke dalam, inilah kodenya, kemana arah bolanya. Ini ada 2 arah, ke arah sebelah kiri dan arah sebelah kanan. Nah, yang berikut, apabila terjadi offside. Nah, offside ini biasa dinyatakan oleh hakim garis dengan mengangkat bendera ke atas. Ini terjadi offside. Baru setelah itu, nah, pemain yang melakukan, yang tertangkap offside itu berada dekat ke penjaga garis, maka benderanya akan turun seperti ini. Nah, tapi sebelumnya dinyatakan dengan mengangkat bendera ke atas. Nah, ini benderanya lurus, terjadi juga offside, tetapi posisi pemain yang offside itu berada kira-kira di tengah lapangan. Sementara gambar yang ini, posisi pemain yang terkena offside lebih jauh dari penjaga garis. Nah, kita lihat kalau yang ini agak ke atas benderanya, di sini sejajar dengan bahu. Kemudian tadi yang di sini tadi, nah, ini ke bawah. Berarti pemain yang tertangkap offside itu posisinya lebih dekat ke penjaga garis. Tapi tetap sekali lagi sebelumnya dinyatakan dengan mengangkat bendera lurus ke atas. Nah, ini apabila terjadi pelanggaran. Biasanya juga kalau terjadi sebuah pelanggaran, untuk mencuri menarik perhatian wasit, maka penjaga garis mengangkat bendera
tinggi ke atas, dan biasanya di kibar atau digoyang seperti itu untuk menarik perhatian wasit manakala wasit tidak melihat bahwa sudah terjadi sebuah pelanggaran. Nah, yang berikut ini adalah apabila terjadi tendangan sudut, benderanya menuju kepada sudut lapangan. Yang ini apabila terjadi tendangan gawang, maka penjaga garis, hakim garis biasanya mengangkat bendera mengarah kepada gawang. Nah, kenapa terjadi tendangan gawang? Minggu lalu sudah kita pelajari. Nah, saya ulang lagi, tendangan gawang terjadi apabila bola keluar lapangan melalui garis gawang, bola terakhir disentuh oleh pemain penyerang. Sementara tendangan sudut terjadi apabila bola keluar dari lapangan permainan melalui garis gawang, tetapi bola terakhir disentuh oleh pemain bertahan. Nah, yang berikut sekaligus yang terakhir ini, kalau kita lihat wasit mengangkat benderanya di depan wajahnya. Nah, ini menandakan ada regu yang sedang atau yang akan melakukan pergantian pemain. Maka dengan kode ini wasit melihat, maka wasit akan mempersilahkan regu tersebut untuk melakukan sebuah pergantian pemain, tapi tetap pada keadaan bola mati. Nah, inilah yang menjadi materi kita hari ini. Nah, mudah-mudahan nanti setelah kita dapat langsung bertatap muka, ini semua sudah bisa kita praktekkan walaupun dalam bentuk sederhana. Maka harapan saya, nah paling tidak anak kami semua sudah lebih memahami kepada peraturan permainan dan juga isyarat-isyarat yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, maka untuk materi sepak bola sudah 3 pertemuan, maka minggu-minggu berikut kita sudah akan pindah ke materi lain. Minggu depan kita akan masuk ke materi permainan bola besar lain, yaitu tentang bola voli. Maka doa saya, anak kami semua tetap dalam keadaan walafiat, jaga kesehatan dan tetap semangat. Salam olahraga.